Halo Gens B2SA, beragam bergizi seimbang dan aman. Kembali lagi kita di podcast Voice of B2SA pada hari ini. Dan tentunya masih di bulan Syawal ya Gens. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Dan kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, makan enak, makan sehat, dan makan B2SA. Salam B2SA. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Voice of B2SA kita akan berbincang-bincang santai ke depan tentang satu topik yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Gens, yang berkaitan dengan makanan dan kuliner. Tentunya setiap orang pasti suka makanan yang enak dan harus sehat ya Gens ya. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang hadir pada siang ini yang akan menjelaskan kepada kita tentang topik gastronomi dan juga gastronomi B2SA dan apa sih itu gastronomi dan di mana saja kita bisa mendapatkan makanan yang gastronomi B2SA. Baik, kita undang sekaligus saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Wandi, founder Siang bagi. founder Catering Academy, yang satu lembaga pelatihan bagi para pelaku usaha di bidang kuliner. Betul. Dan sudah berdiri sejak Juni 2022 ya Pak ya, dan sudah memiliki member yang sangat banyak dalam waktu 1 tahun, yaitu hampir 2.700 atau hampir 3.000 orang, dan semoga kedepannya semakin bertambah ya Pak ya. Amin. Kemudian Pak Wandi juga telah menciptakan 1.000 jenis makanan berdasarkan gastronomi B2SA ya Pak ya. Betul. Sebelum mulai, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, Manggi. Sehat, Manggi. Alhamdulillah Pak. Ya. Minal aizin wal faizin ya Pak ya, masih di bulan Syawal. Maaf lahir batin semuanya. Baik Pak, tanpa berlama-lama tentunya Gens B2SA ingin tahu apa sih itu gastronomi, begitu ya Gens ya. Mari kita simak penjelasan dari Pak Wandi. Ya, jadi gastronomi itu satu ilmu atau seni dalam hidup, bagaimana menggabungkan antara makanan dan budaya sehingga tercipta satu makanan yang enak dan akhirnya memang bagaimana konsumsi makanan untuk manusia ini menjadi sehat tentunya. Itu. Baik, itu Dians. Jadi gastronomi itu adalah gabungan antara seni dan budaya yang terkait dengan makanan ya Pak ya. Jadi cukup luas ya, tidak hanya seperti kulineri begitu ya Pak ya. Jadi kita gastronomi lebih luas Dians dari itu. Nah, kemudian Pak, kalau kita kaitkan dengan B2SA ya Pak ya, prinsip makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Apa sih itu Pak gastronomi B2SA Pak? Ya betul, kalau gastronomi sendiri itu bagaimana kita mengolah bahan baku dari kearifan lokal, yang mana Indonesia ini sangat kaya akan bahan pangan lokal yang punya beragam tentunya jenisnya dan memang sehat produknya. Jadi memang kita menggabungkan antara gastronomi, pengolahan kearifan lokal dengan B2SA. B2SA itu apa sih? B2SA itu beragam, bergizi seimbang dan aman tentunya. Beragam sendiri tuh kita tentunya punya, ada karbohidratnya kalau makanan, ada proteinnya, baik protein hewani maupun protein nabati, lemaknya tentu ada, terus mineralnya, dan tentunya ada sayur dan buah. Baik, gitu. Ya. Jadi harus komplit, jadi harus beragam, bergizi seimbang dan tentunya aman. Menarik sekali Pak. Jadi seperti yang kita punya nih Gens, slogannya makan enak, makan sehat, makan B2SA ya Pak. Dan tentunya gastronomi B2SA ini akan menjadi topik yang akan meluas ya Pak ya. Dan kalau kita lihat nih Pak, di mana saja sih kita bisa menemukan ya makanan-makanan yang berdasarkan gastronomi B2SA nih Pak. Iya. Jadi memang Catering Academy sendiri sangat concern untuk membuat menu-menu gastronomi B2SA. Bagaimana mengolah kita dari bahan kearifan lokal jadi makanan yang diminati terutama untuk anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak pada hari ini sangat sulit untuk makan dengan olahan pangan lokal seperti orang tua dulu kita tuh yang sehat, yang panjang umurnya, karena ternyata
makanannya sehat dari bahan baku yang alami, tentunya kearifan lokal. Dan harapan kita di Catering Academy mampu membuat satu terobosan untuk membuat makanan-makanan tradisional menjadi makanan modern, seperti kita ciptakan misalkan pizza ubi. Jadi akhirnya memang anak-anak mau konsumsi pizza ubi ini. Jadi harapan kita memang kita bisa berinovasi tentang makanan-makanan yang gastronomi dengan kearifan lokal tentunya. Dan prinsip B2SA Iya, ya Pak ya. betul. Dan tentunya Gens, kita tahu ya Indonesia ini kaya sekali akan makanan tradisional yang tentunya itu bagian dari gastronomi ya Pak ya. Betul. Dan memang selama ini kita bisa sudah menemukan makanan yang B2SA nih Pak ya. Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan tuh seperti apa yang memang secara gastronomi dari sejak dulu itu sudah ada dan Betul. ternyata memenuhi prinsip B2SA Pak. Betul. Jadi B2SA itu di mana kalau dulu kita kenalnya program 4 Sehat 5 Sempurna tentunya. Tapi ternyata setelah berkembang gizinya harus seimbang. Akhirnya pemerintah meluncurkan program B2SA. Jadi yang akhirnya kita sebagai pelaku usaha kuliner juga harus memahami kenapa, karena dari tangan kita ciptakan makanan tidak hanya enak tapi sehat dan akan dikonsumsi sama publik atau masyarakat. Jadi kita tidak hanya memperbaiki ekonomi, tapi bagaimana kita mengedukasi makanan tentunya sehat dan enak. Karena belakangan ini di masyarakat kita sangat rentan banyak makanan-makanan yang tidak sehat atau tidak aman secara kandungan, tapi memang karena kekurangan edukasi dari masyarakat, dari pemerintah atau dari kita sebagai pelaku usaha kuliner, akhirnya memang masyarakat hanya mengkonsumsi tapi tidak paham sebenarnya apa itu kandungan yang mereka konsumsi gitu loh. Betul sekali Pak. Jadi memang gastronomi ini diharapkan bisa meluas ya Pak ya, bahwa edukasi pentingnya B2SA melalui gastronomi juga menjadi salah satu jembatan bagaimana menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Nah kalau kita lihat nih Pak, dalam pengembangan gastronomi B2SA ini siapa saja sih Pak yang turut juga terus mengembangkan istilah-istilah atau konsep-konsep gastronomi ini? Ya, tentunya memang kebijakan ada di pemerintahan dan kita sebagai pelaku industri kuliner atau lembaga pendidikan memang menjadi kepanjang tanganan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat luas bagaimana B2SA ini berimbang, gizi yang seimbang tentunya dan aman, karena banyak makanan di luar sana yang ya konsepnya akhirnya memang tidak aman karena ada pengawet, ada pewarna, ada kimia gitu loh, dan itu sangat membahayakan terutama untuk anak-anak kita nanti di generasi muda berikutnya. Bagaimana kita bisa jadi bangsa yang besar kalau generasi mudanya tidak diberikan makanan yang memang sehat atau makanan yang memang membuat nutrisi generasi muda ini menjadi generasi muda yang tangguh ya. Betul. Karena bagaimanapun nutrisi terbaik itu dari ibu, dan akhirnya kita menyadari itu di Catering Academy. Kita memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat yang mau belajar, dan rata-rata memang anggota kita ibu-ibu, dan kita yakin memang nutrisi terbaik anak itu yang pertama tuh dari ibu. Jadi bagaimana ibunya sendiri yang harus kita edukasi menciptakan makanan sehat seperti bekal sekolah. Kadang-kadang bekal sekolah tuh yang penting cantik. Iya betul Pak. Misalkan nugget yang nggak tahu isinya apa, Betul, juga yang penting menarik, anak-anak mau makan. Tapi juga ibunya sendiri edukasi tentang gizi seimbangnya kurang. Edukasi tentang bagaimana makanannya berimbang juga kurang. Betul. Bagaimana makanannya aman, karena beli sosis yang murah misalkan yang nggak tahu bahannya apa. Padahal kita kalau di Catering Academy kita ajarin bikin cara nugget sayur, kita bikin sosis yang memang sehat, tanpa pengawet, tanpa kimia gitu. Dan harapan kita memang akhirnya kita melihat banyak anak-anak yang dikasih bekal sama ibunya, tapi ibunya karena biar cepat
karena terlalu sibuk akhirnya beli Instan. yang fast food, Iya, yang instan karena memang ya karena waktu. Iya. Tapi harapan kita di Catering Academy ini kita merubah mindset Mindset. ibu-ibunya supaya benar-benar mau masak atau menciptakan makanan sehat atau B2SA ini. Luar biasa sekali nih Pak Wandi. Aduh, dengan Pak Wandi ini ibu-ibu semakin tercerahkan ya Pak ya tentang B2SA, anaknya juga sehat. Betul. Apalagi kalau saya lihat nih Bapak juga ini ya inovasi-inovasinya sampai 1000 ya. Ya Pak ya. Jadi memang kuliner dengan gastronomi ini dengan prinsip B2SA satu perpaduan yang pas ya Pak ya. Agar masyarakat Indonesia itu tetap bisa berinovasi. Kalau gitu saya juga mau daftar nih Pak. Iya, mungkin Gens B2SA juga ada yang ingin daftar, silakan bisa lihat Boleh. ya Pak ya. Dan totally free 100%. Free 100% tuh Gens ya. Jadi bagi ibu-ibu yang berkantor juga masih bisa ya Pak ya. Betul. Jadi harapan kita memang kita juga melatih ibu-ibu yang memang kerja atau memang berkantor bagaimana menciptakan makanan sehat yang enak tapi tetap aman. Karena biasanya bagaimana kita ajarin tuh bagaimana cara vakum, bagaimana kita cara Packaging supaya ya, Pak? makanannya awet. Jadi bisa anak-anak konsumsinya nggak telat misalkan, tapi juga sehat. Dan tadi terkait siapa aja sih elemen yang terlibat di akan kepedulian tentang B2SA ini. Harusnya semua elemen di masyarakat terlibat, baik masyarakatnya sendiri, kita sebagai pelaku industrinya, baik maupun pemerintah yang punya kebijakan. Karena ketika kita tidak berkolaborasi, kita tidak bersinergi, ya program pemerintah juga akhirnya tidak akan meluas manfaatnya ke masyarakat. Jadi memang kita sebagai di tengah posisinya sebagai pelaku industri kuliner, bagaimana menjadi panjang tanganan pemerintah untuk menyampaikan atau mengedukasi masyarakat ini supaya masyarakat memang mulai berubah mindset. Betul. Karena Indonesia ini darurat makanan sehat. Yes, yang saya lihat. Kenapa? Karena semua rumah sakit di Indonesia ini antri ya. Betul ya Pak. Jadi itu harusnya jadi satu kekhawatiran buat kita sebagai masyarakat atau saya sebagai pelaku industri kuliner, ada apa? Betul Pak. Ternyata ya akhirnya nyalahin ke makanan. Karena semua penyakit itu pasti bersumber dari makanan. Akhirnya memang apa yang menjadi masalah? Ternyata gastronomi ini mengajarkan bagaimana budaya, bagaimana seni tentang mengolah makanan supaya menjadi makanan yang B2SA, yang sehat, yang memang layak dikonsumsi. Ternyata memang saya juga belajar bagaimana kita menciptakan makanan. Ternyata kita ini sangat rindu masakan ibu, karena masakan ibu tuh penuh cinta, penuh kasih sayang. Walaupun kita makan di restoran segala macam, tapi pasti balik lagi makanan ibu yang paling enak. Karena kita memang itu ternyata ada satu energi yang memang itu tuh jadi power buat anak. Jadi harapan saya budaya memasak dari ibu untuk anak ini jangan sampai hilang. Betul, Pak. Karena fast food ya. Karena sekarang banyak fast food, akhirnya budaya masak tuh udah yang gampang-gampang aja, McD atau yang fast food instan, lah, yang instan. Harapan kita budaya masak dari anak untuk ibu ini jangan sampai hilang. Karena energi atau nutrisi terbaik anak tuh ya di tangan ibu. Saya setuju sekali tuh Pak Wandi, betul. Yang pertama tadi kolaborasi, betul Pak. Kita juga ingin pentahelix semua aspek, semua elemen ya Pak ya. Tentunya harus berkolaborasi bersama-sama untuk terus mendukung pemantapan penganekaragaman dengan konsumsi pangan B2SA. Dan tadi saya setuju Pak, memang saat ini karena saat banyak bekerja, jadi si ibu tuh melupakan masak. Iya. Jadi nanti Pak Wandi punya nih resep-resep yang menyehatkan tapi masaknya cuma 15 menit tuh Pak. Betul. Ya, Pak, ya? Jadi kita mengajarkan bagaimana cara masak simple, tapi tetap soulnya atau cintanya dapat. Dan karena ternyata memang betul bagaimana
anak sekarang tuh kesulitan makan sayur bening bayam tuh susah. Nah, itu Karena Pak. ibu-ibunya udah pada sibuk ya. Iya. Jadi harapan saya memang budaya ini tuh budaya Indonesia, terutama bagaimana seorang ibu tuh menyiapkan makanan terbaik untuk seorang anaknya. Akhirnya memang ya gizinya secara tubuhnya kuat, jiwanya sehat karena penuh penuh sentuhan cinta, terus juga otaknya sehat karena memang kita edukasi bagaimana ya ini ada tambahan dari Keting Academy itu ada program juga anti stunting. Oh ya, baik. Bagaimana kita menciptakan menu-menu yang memang bisa anti stunting. Kemarin kayak kita bikin kayak misalkan sate gabus atau kita bikin nugget gabus. Ternyata itu juga ikan gabus sangat baik untuk anti stunting. Kita ciptain dengan ya kita bentuk nugget supaya anak-anak mau makan Ya, gitu. luar biasa sekali nih Pak Wani. Ada jadi memang semua aspek hulu hilir ya Pak ya. Betul. Jadi memang makan sehat itu ya berdampak terhadap segala sesuatu Betul, ya Pak betul. ya. Dan tentunya ini menjadi ini juga ya Gens P2SA. Jadi bahwa gastronomi itu tentunya harus P2SA. Betul. Nah, sejak kalau kita lihat nih Catering Academy kan 1 tahun yang lalu ya Iya. Pak ya. Tapi konsep gastronomi B2SN itu sejak kapan sih Pak digaungkan atau ini? Ya, betul. Kalau saya awalnya hanya sederhana. Saya waktu itu hanya berpikir kok makanan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan karena banyak anak-anak yang suka konsumsi pewarna, zat kimia, zat pengawet gitu loh. Akhirnya kita seperti terpanggil apa yang harus kita lakukan minimal dari apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Akhirnya saya melakukan membuat satu komunitas atau satu lembaga yaitu Keting Academy karena visi misi saya bagaimana ibu-ibu ini tidak hanya menciptakan makanan enak, tapi harus menciptakan makanan sehat. Karena saya yakin generasi Indonesia selanjutnya tuh harus generasi tangguh dengan tentunya dengan tidak hanya nanti tubuhnya kuat, tapi harus smart. Smart juga artinya kan dari makanan harus menunjang juga. Terus bagaimana saya yakin dengan tubuh yang sehat, jiwanya juga sehat tentunya ya. Jadi akhirnya memang kita sebagai pelaku industri kuliner ini memang ada kewajiban moral untuk menyampaikan pesan moral supaya masyarakat ini ayo kembali hidup sehat, ayo kembali mengolah makanan sehat. Tentunya B2SA bagaimana berimbang, gizinya seimbang dan tentunya harus aman. Dan aman di sini masyarakat butuh edukasi dan mungkin pemerintah juga dengan segala keterbatasan akhirnya kita sebagai pelaku industri kuliner siap untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana edukasi masyarakat tentang B2SA ini, tentang gastronomi B2SA ini sangat penting. Bagaimanapun generasi muda kedepannya akan ditentukan dari budaya makan kita awalnya. Jadi bagaimana budaya makan ini sangat penting. Kenapa? Karena bagaimana kita meniru negara-negara maju ini sangat memperhatikan konsumsi apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi yang jadi permasalahan saat ini masyarakat itu tidak tahu apa yang dibutuhkan tubuh ketika makan ya. Jadi masyarakat itu hanya ingin makan A, ingin makan B, ingin makan C tanpa tahu edukasinya seperti apa. Jadi harapan kita sebagai pelaku industri kuliner kita memberikan knowledge atau wawasan bagaimana makanan B2SA ini harus seimbang, gizinya harus seimbang, dan terutama harus aman. Ya, dan menjadi mindset di masyarakat ya bahwa sebelum memilih makanannya ini B2SA tidak gitu ya. Jadi melalui gastronomi dan akademi catering ini, Catering Academy ini semoga semakin meluas ya Pak. Nah, yang kita diskusikan terakhir nih Pak sebelum ditutup mungkin terkait ke depan nih Pak. Strategi apa sih yang Bapak akan kembangkan gitu ya. Tadi kan betul ya inovasi, kemudian pelatihan, edukasi. Nah, kedepannya untuk lebih memperkenalkan lagi gastronomi B2SA ini Pak. Jadi kita ada program nanti akan roadshow to desa-desa
dan roadshow provinsi to provinsi, karena memang banyak masyarakat di kita sangat butuh informasi atau edukasi tentang gizi seimbang ini, tentang B2SA gastronomi ini, karena mereka juga kadang-kadang di daerah tidak paham bagaimana mengolah bahan kearifan lokal yang sebenarnya bisa jadi makanan yang memang menarik dikonsumsi. Jadi banyak bahan baku lokal yang akhirnya mereka tuh hanya cuman direbus, digoreng, hanya seperti itu, dan akhirnya jadi tidak menarik. Tapi bagaimana hadirnya kita Catering Academy akan menyentuh bagaimana cara mengolah makanan dengan kearifan lokal, gastronomi tentunya, menjadi makanan B2SA yang tentunya gizi seimbang dan komplit dan aman, dan akhirnya memang pola hidup masyarakat kita kembali ke pola hidup sehat. Dan harapan saya kita akan menciptakan generasi yang unggul ke depannya dengan budaya makanan ini. Ya, luar biasa sekali Agens B2SA. Sangat inspiratif sekali nih Pak, dan kami juga harapkan kedepannya banyak nih Pak Wandi yang memang bergerak juga di gastronomi B2SA. Baik nih Gens, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wandi atas kehadirannya di podcast Voice of B2SA. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi terkait gastronomi B2SA. Sebelum ditutup Gens, kita tahu bahwa segala sesuatu berasal dari perut, yaitu gastronomi. Jadi untuk hidup sehat, untuk menjadi pintar, untuk menjadi bangsa yang tangguh, tentunya kita harus mulai dari gastronomi yang B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Sampai jumpa di Voice of B2SA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.